Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya sedang berada di TK Islam Al-Matin. Saya akan mewawancarai kepala sekolah daripada TK Islam Al-Matin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Aulia Al-Fakilah. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi PGSD. Yang mana saya akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang nih bersama Ibu terkait tentang sejarah berdirinya TK dan keterkaitannya dengan SD. Gitu. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon sekali untuk berkenan memberikan informasi karena Ibu adalah narasumber yang tepat nih sebagai ya, sebagai salah satu pakar pendidikan ya Bu ya di kota ini. Oke, baik. Dan kemudian untuk wawancara ini, sepanjang wawancara ini kita akan direkam ya Bu ya. Oh ya, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan pertama ya Bu ya. Oke, bisa ceritakan nggak sih bagaimana sejarah daripada TK Al-Matin ini? Untuk sejarah dari TK Islam Al-Matin, awalnya itu hanya pesantren yang diadakan. Kemudian kepala yayasan mengusulkan karena di lingkungan sini itu banyak anak-anak kecil yang hanya main saja seperti itu. Makanya tercetuslah TK Islam Al-Matin. Awalnya hanya santri yang mukim saja di pondok pesantren Al-Matin ini. Kemudian dari TK ada lagi yaitu SMP Islam Al-Matin, dan alhamdulillah belum lama ini ada SMA Al-Matin walaupun masih kerjasama dengan sekolah lain seperti itu. Jadi untuk tingkat SD belum ada berarti ya Bu ya? Insya Allah secepatnya, doakan saja ya Kak ya. Jadi kalau untuk TK, karena memang di lingkungan kita ini kan banyak ya anak-anak kecil, daripada main lebih baik bersekolah di TK Islam Al-Matin dengan biaya yang sangat terjangkau seperti itu. Iya, baik Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih perkembangan TK ini dari awal mula berdirinya sampai dengan sekarang? Untuk perkembangan TK, alhamdulillah ya, perkembangannya itu sangat meningkat. Misalnya dari awal itu hanya beberapa siswa, tapi seiringnya waktu, seiringnya perkembangan, dan orang tua pun percaya dengan TK Islam Al-Matin, semakin banyak muridnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu nilai-nilai apa sih yang dijunjung tinggi oleh TK Islam Al-Matin ini? Untuk anak-anak? Iya, betul. Ya. Untuk anak-anak seperti kasih sayang, iman dan takwanya, misalnya kayak kasih sayang ke sesama temannya, seperti itu nilai-nilainya sih. Karena kan kalau yang anak-anak lebih ke dasar-dasarnya saja ya, karena usia TK ya kali ya. Seperti itu. Iya, baik. Selanjutnya apa saja yang diajarkan di TK yang pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran di SD? Nah, seperti membaca, menulis, berhitung, walaupun calistung itu kan dilarang ya untuk di TK, tapi kita dengan cara bermain misalnya, terus kayak kognitifnya dengan media permainan, terus motoriknya itu sama aja bisa pembelajaran seperti bahasanya, terus sosialnya, banyak dari aspek yang kita nilai seperti itu. Kayak misalnya membaca, tahu-tahu anak-anak sudah bisa baca seperti itu karena dengan media bermain, tidak dengan misalnya A, I, U, tapi dengan media bermain. Oh iya, baik. Jadi memudahkan juga ya? Lebih memudahkan seperti itu. Oh iya, baik. Selanjutnya ya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, metode pembelajaran apa sih yang digunakan di TK untuk menstimulasi perkembangan anak? Ya, untuk pembelajarannya yaitu yang aktif, berbasis permainan. Yang tadi saya bilang sama kakak ya, misalnya dengan berhitung, kita dengan media pembelajaran, misalnya dengan botol bekas kita gunakan sebagai media pembelajaran. Seperti itu, apakah kita dengan warnain botolnya itu atau kita kasih angka, seperti itu. Jadi anak lebih gampang dan tidak harus semua pembelajaran dengan kita membeli, tapi dengan daur ulang juga bisa seperti itu. Memanfaatkan yang ada. Memanfaatkan yang ada. Oke, baik. Selanjutnya
pasti dong ada aja tantangan-tantangan nih yang dihadapi. Nah, lalu tantangan yang dihadapi oleh guru TK ini untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan anak ke SD itu bagaimana tuh? Ya, untuk mempersiapkannya kita selalu komunikasi dengan orang tua ya, perkembangannya, terus bekerja sama intinya sama orang tua. Karena kalau tanpa kerjasama dengan orang tua kita juga susah. Dan kita juga bekerja sama dengan sekolah SD seperti itu. Oh iya. Untuk selanjutnya apa sih solusi yang bisa Ibu berikan dari tantangan-tantangan tersebut? Untuk solusinya untuk ke SD ya. Iya, boleh. Untuk anak-anak ke SD itu tetap kita komunikasi juga pertama ke orang tua ya. Karena bagaimanapun juga kita harus komunikasi dengan orang tua itu penting. Seperti itu. Kalau kita nggak ada komunikasi, orang tua pun nggak akan tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Walaupun misalnya ada orang tua yang di rumah bilang anaknya itu nggak seperti ini, tapi kan kenyataannya kalau di sekolah suka beda ya Kak ya. Nah, untuk ke SD kita akan menjelaskannya ke orang tua. Misalnya apakah anak ini sudah cukup untuk masuk ke SD, karena suka ada orang tua itu yang usianya masih 6 tahun ataupun kurang sudah memaksakan untuk masuk ke SD. Makanya kita sebagai guru TK suka memberikan saran atau masukan kepada wali murid seperti itu. Kita akan menjelaskan apakah anak ini akan siap atau anak ini apakah belum siap seperti itu. Apalagi katanya kan sekarang itu untuk NISN mungkin dapatnya dari TK dulu ya Bu ya. Betul. Jadi makanya kebanyakan orang tua yang sekarang itu 1 tahun aja di sekolah TK-nya, karena memang sekarang kan sudah ada wajib sekolah 13 tahun ya dengan pemerintahan yang sekarang. Alhamdulillahnya kalau yang sebelumnya itu belum diwajibkan 13 tahun, tapi alhamdulillah dengan pemerintah yang sekarang itu sudah diwajibkan sekolah 13 tahun. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, apa sih sarannya nih agar transisi anak dari TK ke SD itu berjalan dengan baik? Selama ini yang TK Isam Al-Matin lakukan yaitu kita berkunjung ke sekolah yang dekat dengan lingkungan kita. Karena kita dekatnya dengan sekolah musika, kita berkunjung ke SD Musika, dan di sana teman-teman kecil itu masuk ke kelas, belajar dengan guru SD-nya. Jadi biar teman-teman kecil itu merasa nyaman. Oh, di SD itu tidak menakutkan ya, karena kadang suka ada anak TK itu yang aku nggak mau ke SD karena aku mau di TK aja, seperti itu. Jadi kita buat, apakah kita setahun sekali misalnya sebelum dia menginjak ke SD, kita ajak untuk berkunjung ke SD yang terdekat. Biar dia tahu, oh sekolah SD itu ternyata enak ya, lingkungannya enak ya, guru-gurunya juga sama seperti guru TK ya, nggak galak misalnya, karena kan suka ada anak TK, saya nggak mau SD karena gurunya galak katanya, seperti itu. Jadi makanya kita ajaklah ke SD-nya langsung, biar teman-teman kecil melihat, kan sudah bisa menilai ya teman-teman kecil itu apakah nyaman atau seperti apa, seperti itu sih. Oke. Selanjutnya Ibu, untuk yang terakhir kali ya Bu ya, apa sih harapan Ibu nih terhadap anak-anak yang sudah lulus TK? Untuk saya sih harapannya lebih hebat lagi, terus jangan malas belajar, jangan merasa puas, itu tetap semangat belajarnya, dan lebih semangat dan semangat. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu sangatlah penting sejak usia dini. Bahkan sebelum masuk SD ada tahapannya seperti masuk sekolah TK terlebih dahulu. Kegunaannya ialah agar anak-anak mampu mengenal pendidikan, mampu mengenal lingkungan sekolah, dan mampu berinteraksi baik itu dengan teman maupun gurunya. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.